Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana Bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal yang akan kita bahas pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 25 ayatnya yang ke-11. Amsal pasal 25 ayatnya yang ke-11 saya bacakan bagi kita. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Saya baca beberapa terjemahan yang lain. Pendapat yang diutarakan dengan tepat pada waktunya seperti buah emas di dalam pinggan perak. Nasihat yang diberikan tepat pada waktunya sama indahnya dengan buah apel emas di piring perak. Seperti apel emas berukir perak, demikianlah perkataan yang benar yang diucapkan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ada seorang bijak yang berkata bahwa 99% pertengkaran itu terjadi karena nada bicara yang salah atau nada bicara yang meninggi. Kalau kita pikirkan baik-baik kata-kata bijak tersebut dan kita kaitkan dengan Amsal 25 ayat 11, memang benar Bapak Ibu Saudara. Terkadang nasihat kita tidak diterima, perkataan kita tidak diterima, pendapat kita tidak diterima, karena ketika kita mengutarakan, itu tidak melihat situasi, kondisi, atau keadaan pada waktu kita menyampaikan tersebut. Hal ini penting, Amsal mengajarkan kita untuk memahami orang lain, sebelum kita sampaikan mungkin pendapat kita, perkataan kita, nasihat kita. Karena kalau kita berbicara tepat pada waktunya, maka kita akan menjadi berkat. Bahkan dikatakan orang lain akan menyukai apa yang menjadi mungkin pendapat kita, nasihat yang kita berikan, atau perkataan kita. Saya bersyukur ya Tuhan anugerahkan teman hidup ya, Ibu Gembala yang sangat bisa mengontrol perasaannya. Bahkan ketika dia mau menyampaikan sebuah pendapat ya, bahkan mungkin nasihat kepada saya, dia selalu melihat situasi atau keadaan yang baik baru dia berbicara. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan teman hidup yang betul-betul bisa memahami hal tersebut. Sehingga setelah saya membaca firman Tuhan Amsal ini, saya berpikir bahwa di dalam rumah tangga kami bisa meredam konflik yang ada. Karena saya bersyukur Tuhan kirimkan teman hidup yang bisa mengerti, memahami kapan waktu untuk menyampaikan pendapat ataupun nasihat. Akhirnya saya secara pribadi juga ya terbawa. Karena ini teman hidup, setiap hari kami berkomunikasi. Dan kami sudah berkenalan sejak tahun 99 dan sudah menikah sejak tahun 2009. Jadi hampir 20-an tahun. Kami 20 tahun lebih saya mengenal Ibu Gembala. Dan saya bersyukur bahwa ini merupakan sesuatu yang baik. Bahwa ternyata Amsal menasihatkan perkataan pendapat yang diutarakan tepat pada waktunya itu seperti buah apel yang ada pada piring atau pinggan atau wadah ya, buah apel emas ya yang ada di piring atau pinggan atau wadah perak. Artinya ketika kita berbicara memberikan nasihat dalam waktu yang tepat, kita mengerti situasi keadaannya, maka itu akan diterima orang lain dengan baik. Dan tentu akan memberikan dampak yang baik bagi pribadi kita maupun orang yang mendengarkan nasihat atau pendapat kita. Bahkan di ayat yang ke-12 dari Amsal 25 memberikan nasihat juga. Ketika kita sebagai orang yang mau menyampaikan teguran, kita harus melihat situasi, kondisi, keadaan yang ada. Memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan suatu teguran. Karena mungkin saja bisa orang tersinggung karena nada bicara kita, apalagi berbicara tentang suatu teguran ya. Nah, perhatikan di dalam Amsal 25 ayat 12 firman Tuhan berkata, teguran yang disampaikan, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Jadi, orang yang bijak dalam menyampaikan tegurannya dikorelasikan dengan ayat sebelumnya ayat 11, dia akan mengerti, memahami waktu atau waktu yang tepat untuk menyampaikan teguran tersebut. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali renungkan. Konflik yang terjadi di kantor, konflik yang terjadi dalam rumah tangga, pertengkaran suami istri, ya, atau anak-anak dengan orang tua, atau sesama saudara dalam rumah. Kita mulai mengoreksi. Mungkin kita sampaikan perkataan kita, nasihat kita, teguran kita bukan pada waktu yang tepat. Suami baru pulang kerja, capek, kita langsung tiba-tiba mengamuk saja. Kita marah. Padahal mungkin pendapat kita baik.
Istri yang mungkin sudah lelah bekerja, yang merapikan rumah seharian, ya. Dia yang tidak digaji, dia tanpa cuti, ya. Ibu rumah tangga itu pekerjaan yang luar biasa. Itu tidak ada cutinya dan pengabdiannya luar biasa. Istri sudah lelah kerja seharian, suami pulang dari kantor, ya langsung marah, ya, bentak, maka terjadi keributan. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Dalam berbicara, menyampaikan perkataan, nasihat maupun teguran, mari kita pikirkan waktu yang tepat. Karena kalau kita berbicara dalam waktu atau timing yang tepat, Bapak Ibu Saudara, itu akan menjadi sesuatu yang berharga bagi kita menyampaikan nasihat, teguran maupun perkataan kita, dan juga mereka yang mendengarnya. Amsal 15 ayat 23 mengingatkan hal ini juga. Di dalam Amsal 15 ayat 23 berkata, seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Saya baca di dalam beberapa terjemahan yang lain. Kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya mendatangkan sukacita. Lihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita sampaikan teguran, nasihat, itu tepat pada waktunya mendatangkan sukacita. Bukan menambah konflik ataupun perkelahian dan pertengkaran Bapak Ibu Saudara. Kemudian di dalam terjemahan yang lain dikatakan, semua orang suka memberi nasihat. Dan alangkah senangnya dapat memberi nasihat yang benar pada saat yang tepat. Perhatikan, semua orang suka memberi nasihat. Dan alangkah senangnya dapat memberikan nasihat yang benar pada saat yang tepat. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita belajar kembali kenapa mungkin dalam rumah tangga kita sering ribut. Mungkin karena waktu bicara kita atau nada bicara kita tidak tepat. Pasangan kita lagi capek, lagi lelah, kemudian kita langsung dengan mulut yang meleter, ribut, ya. Pada akhirnya ditanggapi, mungkin teguran kita baik, nasihat kita baik, tapi ditanggapi dengan karena bukan waktu yang tepat dan juga nada bicara yang salah, pada akhirnya terjadi pertengkaran. Nah, mari kita koreksi hidup kita supaya kita menjadi bijaksana. Kita mendatangkan sukacita di dalam rumah tangga kita, kita mendatangkan sukacita di lingkungan kerja kita, kita datangkan sukacita di dalam kasih persaudaraan kita, ya. Kakak adik bersaudara, karena apa? Kita mengontrol apa yang akan kita sampaikan, baik nasihat, perkataan maupun teguran dengan melihat waktu yang tepat. Kiranya kita semua diberkati, kita semakin lebih bijaksana dan Tuhan memberkati kita semua. Kita hadirkan sukacita dimanapun kita berada, dimulai dari nasihat, teguran maupun perkataan kita. Kita bicara pada waktu yang tepat. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Shalom.